Bismillahirrahmanirrahim. Ziyadatun utawi iki ketambahan. Minal fakir, saking al fakir ya Ali Maksum. Wa fi wasiatil Mustafa lan ing dalem kitab wasiatil Mustafa ya Aliyu tedawuh ya Aliyu. Ya Aliyu ya Ali tasaddaq sedekah sira. Bersedekahlah engkau ala mautaka ing atase wong mati ra. Fa inna Allah kana sunna Allah taala ikut wakala teman-teman mewakilkan sapa Allah. Malaikatan ing malaikat yahmiluna kang gawa sapa malaikat shadaqatil ahya'i ing sedekah wong kang urip ilaihim maring wong kang mati. Ing mautana fayafrahuna maka bakal pada seneng sapa mautana atau mati biha sebab sedekah asadda makanu kelawan banget oleh ana sapa kang mati Iku yafrahuna gembira sapa kang mati fid dunya ing dalam dunia. Wa yaquluna berkata sapa mautana atau wong kang mati. Allahumma ya Allah. Naum ighfir mudah-mudahan ngampuni sapa Tuhan. Ngampuni sapa Tuhan. Liman maring wong nawaro kang nerangaken sapa man madangaken sapa man kubrona ing kuburan kita nawaro manasane tapi maksudnya adalah doa ya nawaro kang dongaken sapa man kubrona ing kuburan kita wa basyirhu lan muga-muga nyenengaken sapa Tuhan iman membuat senang sapa engkau iman bil jannati kelan surga kama basyarona kaya oleh nyenengaken sapa man ing kita biya kelawan jannah. Ini tambahan dari Al-Fakir Kiai Maksum. Di dalam kitab Wasiatul Mustafa ada bunyi seperti ini. Rasul pesan kepada sahabat Ali, ya Ali tasaddaq ala mautak. Wahai Ali, sedekahlah, bersedekahlah yang amal sedekah itu dihibahkan atau diserahkan kepada orang yang mati. Kenapa? Fa innallaha qad waqala malaikatan, karena Allah mengutus khusus salah satu malaikat yang membawa pahala sedekahnya orang yang hidup untuk orang yang mati. Yang hal ini menyebabkan orang yang mati merasa senang, gembira, sukacita yang teramat sangat, seperti sukacitanya orang yang mati tadi ketika di dunia mendapatkan hadiah. Kemudian, makanya saya katakan kemarin, tidak ada ruginya kita mendoakan orang yang mati, karena pada hakikatnya manfaat akan kembali ke kita orang yang hidup. Ini contohnya.
Mereka orang yang mati mendoakan, Allah maghfir, ya Allah ampuni dosanya. Dosa orang yang tadi doain gua, doain kuburan saya, berilah dia kesempatan untuk bisa masuk surga. Itu doa, kembali akan didoakan. Jadi tidak ada ruginya. Maka kemudian berkata sapa Syekh rahimahullah, wa madzhab Syafi'iyah utai madzhab Syafi'i ku anna shadaqata sedekah ku yasilu sampai apa thawabuha pahala sedekah ilal mayit maring mayit bittifaq lawan sepakate ulama. Wa amal qiraah napa utai qiraah iku fal mukhtar maka utawi kaul kang dipilih kama kaya keterangan fi syarhil minjad di dalam kitab Syarah Minhaj iku usulu thawabiha sampai pahalane qiraah ilal mayyiti maring mayit wa yang bagilan sebaiknya apal jazmu mantap bi kelawan usul liana kono doa iku qiraah iku doa di kalangan mazhab Syafi'i transfer pahala sedekah sepakat ulama mengatakan sampai. Sepakat ulama mengatakan sampai transfernya. Namun kalau qiraah baca kulhu atau muawwidzatain atau muawwidzat atau ayat kursi atau dan seterusnya surat-surat Quran kemudian dihibahkan kepada orang yang mati, maka al-mukhtar kama fi syarhil manhaj itu adalah sampai. Berarti ada qaul dari mazhab Syafi'i yang mengatakan tidak. Karena di sini al-mukhtar enggak ittifaq. Wa madzhabul Malikiyah utai madzhab Imam Maliki iku ana usra kelakuan iku la khilafah, tidak ada perselisihan. Fi usulihi fi usuli thawabis shadaqah ing dalam sampai pahala sedekah ilal mayyiti maring. Madzhab Malikiyah sama. Udah jangan bergurau, jangan ngobrol. Madzhab Malikiyah sama bahwa transfer pahala sedekah sepakat sampai. Yang jadi masalah itu adalah nanti waktu lifalan diperselisihkan. Apa fi jawazil qiraati ing dalam boleh maca Quran, ayat Quran lil mayyit maring fa aslul madzhabi maka uta asal madzhabi karahatuha makruh qiraah. Wa dhahabul mutaakhirun wa dhahab berpendapat sapa mutaakhirun ulama akhir ila jawazia maring boleh qiraah. Wa wa tawi jawaz iku allazi qaul jaro kang lumaku alaihi kang berpendapat alaihi ngatasé allazi opal amalu amal. Fayasilu maka sampai pertawa buah pahala qiraat ilal mayyit. Wa naqalan nukil sapa Ibnu Farahun ana ustune wasol iku rajihu kaul kang rajih. Tuh Malikiyah mengatakan seperti itu. Jadi enggak heran ada terjadi perbedaan di kalangan mazhab Syafi'i, juga terjadi perselisihan al-mukhtar kan. Di kalangan mazhab Malikiyah juga terjadi perselisihan ar-rajih. Beda pendapat itu sebetulnya hal yang wajar. Ikhtilafu ummati rahmatun. Awas ini jangan salah mengartikan ini. Jangan salah mengartikan qaid atau hadis ini. Ikhtilafu ummati rahmatun. Makna asalnya perselisihan yang terjadi di antara umatku itu anugerah.
itu adalah anugerah. Aslinya maknanya itu, tapi sebetulnya bukan itu. Makna yang sebenarnya itu adalah perselisihan yang terjadi di antara ulama madhab itu anugerah. Jadi bukan berarti kita beda pendapat antara Bang Rizky sama seumpama Bang Apin, enggak, bukan itu. Bukan. Perselisihan antara Muhammadiyah dengan NU, bukan. Ummati di sini maksudnya adalah ulama madhab. Perselisihan antara Syafi'iyah dengan Malikiyah. Kenapa terjadi perselisihan? Ya karena berbedanya pandangan, berbedanya pemahaman yang terjadi di antara ulama-ulama. Malikiyah lebih mengedepankan kepada barangkali melihat status hadisnya. Ini menurut beliau asal hadis nggak tahu, ini nggak jelas. Maka contoh orang lupa lagi puasa lupa makan. Orang lagi puasa lupa makan. Kalau kata Syafi'iyah nggak apa-apa, nggak batal puasa. Karena ada hadisnya. Sebutin hadisnya. Nah, kata Malikiyah hadis itu nggak jelas. Kata Malikiyah ini. Sehingga Malikiyah berpendapat orang yang lupa makan lagi puasa batal puasanya. Itu kata Imam Malikiyah. Jadi kalau kata Imam Syafi'i, jadi tidak boleh kita memakai pendapat ulama madhab yang ringannya saja, nggak boleh. Ada sisi lain yang beratnya. Ya tidak. Nah, contoh kayak lupa tadi. Orang kan kadang-kadang lupa. Kalau lupa ya kata Imam Malik ya batal. Ya tidak. Kalau kata Imam Syafi'i tidak batal, enak. Yang lupa. Satu sisi kata Imam Syafi'i niat harus dilakukan tiap hari ketika Ramadan. Kalau kata Imam Malik boleh awalnya saja, yang selanjutnya nggak boleh nggak niat, nggak apa-apa. Lupa niat batal soal puasa. Puasa Ramadan. Lupa niat kata Imam Malik nggak batal kalau udah niat di awal. Paham ya? Maka nanti kan niatnya di awal kemarin ada niat, saya lupa kemarin itu enggak ngajarin kamu niat itu. Niat untuk sebulan full. Lah, itulah. Wabil Majmu' dalam kitab Majmu' lil Imam An-Nawawi. Su'ila ditanya Sopal Qadhi Abu Thayyib an khatmil Quran fil maqabir, an khatmil Quran saking khataman Quran fil maqabir di dalam kuburan. Qala berkata sapa Qadhi, as-sawabu utawi pahala kul qari kadua kamaja. Wa yakun anak sopal mayit iku kal hadirin kaya kang ngadiri. Turja kang mengharap lau maring mayit apa rahmat wal barokah. Wa istahabbu dan disunahkan apa qiraatul Quran baca Quran fil maqabir dalam kuburan. Lihat dalam makna mari ikilah makna wa itonan halim maning pada karo qiraah. Fad doa maka te doa ki bal qiraah iku aqrabu lu parek mendekati ilal ijabah maring dikabul. Wa doa te doa iku yang fa'u lebih bermanfaat doa li al mayyit yang mati. Nah itu Abu Thayyib mengatakan ditanya oleh muridnya tentang menghatamkan Quran di kuburan. Kata Abu Thayyib, pahala yang dapat orang yang baca Quran. Mayit hanya pendengar setia. Mayit hanya pendengar setia. Jalan keluarnya bagaimana? Supaya mayit bisa memperoleh manfaat dari bacaan tadi. Jalan keluarnya adalah dengan berdoa. Setelah selesai bacaan Al-Quran, kemudian sebab doa untuk orang mati lebih
manfaat dibanding yang lainnya. Wa doa yanfa'ul mayyit. Waqad naqala teman nukil sapa Nawawi fil adkar an jamaatin sang kelompok min ashabi Syafi'i saking golongannya madhab Syafi'an nusna kelakuan iku yasil sampai apa tawabul qiraati pahalane qiraah ilal mayit. Kata kama dzaba kaya oleh berpendapat ilahi maring yasilu apa Ibnu Hambal wa jamaah ulama ani Syekh Al-Mufti Al-Madkur saking Syekh Al-Mufti Al-Madkur. Lah seperti itu. Ya inilah kesimpulannya terjadi simpang siur pendapatan kasarnya ngomong. Silang pendapat. Wa fil Mizan Al-Kubra lan dalam kitab Mizan Al-Kubra Imam Sya'rani wal khilaf utawi dawu wal khilaf. Wal khilafu ta perbedaan fi usuli thawabil qiraah dalam sampai pahala baca Quran lil mayyiti maring mayit atau adami usuli atau tidak sampai pahala iku masyhur. Walikullin lan iku tepat ya siji minhum sing kedua itu maksudnya usul lan tidak usul wajhun ta pendapat. Kata Imam Sya'rani antara sampai dan tidaknya pahala bacaan qiraah bacaan Quran itu sudah namanya udah maklum terjadi di kalangan ulama mazhab. Satu sama lain punya pendapat masing-masing. Walhasil kesimpulannya yang mengatakan tidak sampai jangan menghujat yang mengatakan sampai, yang mengatakan sampai jangan menghujat yang tidak sampai. Karena sebetulnya kita itu berpatokan pada ulama. Yang ulama punya tanggung jawab kepada Allah nanti kelak. Kita ikut pendapat yang mengatakan NU mengatakan sampai pahalanya dengan biasa baca Yasin dan seterusnya. Ya sudah, itu pendapat kita. Namun jangan kemudian menyampaikan atau melecehkan orang yang mengatakan tidak sama. Karena ternyata di kalangan ulama mazhab juga ada terjadi perbedaan pendapat. Wa madzhabu ahli sunnah utai madzhab ahli sunnah iku anal insan. Iku anal insan kata manusia tetap manusia ayat ala utai yentah dadekaken sawaba amaliing pahalane amal insan li ghairi marin insan wa bila sebab yaj'ala qala berkata sapa Ibnu Hambal Ahmad Ibnu Hambal lah manusia kata Imam Ahmad itu pahalanya manusia itu bisa bermanfaat tergantung cara kita mengolahnya. Bisa bermanfaat untuk pribadi, bisa juga dimanfaatkan untuk yang lain, yaitu orang yang sudah gitu loh. Amalihi li ghairihi wa bihi. Ziyadatun itu tambahan minal fakir. Qala berkata Syekh Muhammad Ibnu Ahmad Al-Marzawi, sami itu mendengar Sun Ahmad bin Hanbal yaqul hal berkata Ahmad. Idza dakhaltum ketika masuk sira al-maqabira ing kuburan. Al-maqabira ing kuburan faqra'u maka baca sira bi Fatihatil kitab wa surat Fatihah wal ikhlas mal awidatain. Surat Mau'idatain. Surat Mau'idatain itu apa? Qul a'udzu birabbil falaq dengan qul a'udzu birabb itu namanya Mu'awwidzatain. Tasniyah 2. Bisa juga mu'awwidzat yaitu apa aja? Qul huwallah kemudian Al-Falaq dan waj'alu lan datakan sira kabeh thawaba dzalika ing pahalane mengkono qiraah li ahli maqabir maring ahli kuburan
fa inna kun sunna pahala ki asli sampai pahala ilahi maring ahli kubur. Fal ikhtiyaru utawi kalau kang dipilih iku ayakula yang tak berkata sopal qori wong kang baca ba'da faroghi setelah selesai baca selesai qori Allahumma ya Allah ausil mudah-mudahan kau datangkan kau berikan sawabama ing pahalai perkara pahalai sesuatu korok tuh kang baca sapa isun ing ma ila fulan maring anu. Nah itu. Kata Imam Ibnu Hambal mengatakan jika kau masuk pekuburan maka bacalah surat Fatihah, Al-Ikhlas, Mawidzatain. Kemudian mohonlah kepada Allah bahwa pahala ini ditransfer untuk penghuni kuburan tadi. Itu sampai katanya. Hanya triknya, caranya itu adalah doa ini. Setelah baca Fatihah, Al-Ikhlas, Mawidzatain, bilang begini, Allahumma ausil thawaba ma qara'tahu ila fulan. Fulan itu anu, tinggal fulannya diganti. Kalau diarahkan untuk kebus ya, Allahumma ausil thawaba ma qara'tuhu ila kebus rol karim. Itu begitu. Allahumma ausil thawaba ma qara'tuhu ila almarhumah Amoy, sumpah lagi. Jangan apa Amoy, namanya contoh. Ya kan, mudah-mudahan panjang Allahumma. Amoy buat dibaca, amin dong. Amin dong. Amin enggak? Amin lagi. Itu begitu caranya. Jadi setelah membaca itu begitu berarti. Allahumma ausil thawaba ma qara'tuhu ila, sebutin siapa. Kalau bahasa Indonesia aja, Allahumma ausil thawaba ma qara'tuhu ila penghuni kuburan ini ya Allah. Udah beres kena semua. Kebagian semua. Kalau mau diarahkan ke satu orang ya seperti ini. Allahumma ausil thawaba ma qara'tuhu ila Syekhi Ki Busrul Karim, Syekhi Ki Fahruddin, tergantung. Dah. Wa fi majmu'i thalathi rasail, dalam kitab Majmu' Thalathi Rasail lil Alama Muhammad Amarobi. Anna qira'atul Quran, sudah baca Quran. Alal amwat jika tersangka mati kujaizatun boleh. Yasilu sampai opo thawabuha pahalane qiraah laum maring amwat. Inda jumhuri fuqaha'il Islam mi ahli sunnah. Menurut mayoritas ahli fikih ahli sunnah wal jamaah. Mayoritas. Awas nih. Berarti tidak semua, tidak ittifaq kemudian enggak, tapi mayoritas. Berarti ada yang berpendapat tidak. Itu kesimpulannya. Wa in kana walaupun ana apa qiraah iku bu ujratin lawan diupah alat tahqiq lawan tahqiq. Walaupun digaji. Ayo kumpul. Kita baca Yasin 7 kali. Kita pahalanya kita kita hadiahkan untuk bapak saya Ki Fahruddin. Baca anak 10 baca. Setelah selesai baca kemudian kasih duit. Tetap sampai. Walaupun digaji. Wala wa in kanat bi ujratin gitu. Wa Nabi Hurairah radhiyallahu anhu qala berkata sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man utai sapa mengikuti hola masuk man al maqabira ing pekuburan
Suma qara'a kemudian baca sapa man Fatihatul kitab ing surat Fatihah wa qul huwallahu ahad lan qul huwallahu ahad wal haqumut takatsur lan alhaqumut takatsur. Summa qala kemudian berkata inni stunesun sesungguhnya isun iku ja'altu menjadikan sapa isun sawabama ing pahalae barang korok tukang maca sapa isun mingkala mika saking kalami tuan li ahlil kubur maring ahli kubur minal mukminin saking wong mukmin lanang wal mukminat lan wong mukmin wadon kanu mangka ana sapa ahli kubur iku syufa'a kang syufa'a kang nyafaati lahu maring man ilallahi maring Allah. Jadi itulah triknya tadi kan. Ini ja'altu sawaba ma qarata min kali ahli kubur. Ini kalau untuk umum. Kalau tadi untuk khusus boleh. Mau cara ini seperti ajarannya hadis Rasul boleh. Sama, yang tadi juga sama. Allahumma ausil thawaba ma qara'tuhu ila dan seterusnya enggak sama. Intinya prakteknya itu disertai dengan nih. Kalau tidak disertai niat, maka seperti kemarin dikatakan, ada yang mengatakan otomatis nyampe, ada yang mengatakan tidak. Tergantung niat. Innamal a'malu binniyat. Legalitas amal itu kalau disertai dengan niat itu seperti itu, maka harus disertai dengan yang kalau dalam keterangan itu mana fal ikhtiar gitu kan ya, yang baik orang yang membaca Quran tadi itu kalau pengen pahalanya ditransfer untuk orang yang mati diniati itu yang baik. Allahumma ausil sawaba ma qara'tuhu ila siapa. Wallahu a'lam. Tsumma qala berkata sapa Syekh nafa'anallahu bi ulumi. Al-mithalu tsani utawi contoh yang pertama. Al-mithalu tsani utawi contoh yang kedua iku hal li sholatil Jumat. Apakah ikut tepat dengan sholat Jumat? Sunnatun utawi sunnah qobliyah aula. Pertanyaan. Sholat zuhur ada sholat qobliyahnya enggak? Badiahnya? Nah. Sekarang sholat zuhur hari Jumat diganti dengan Jumat. Jumatnya ada qobliyahnya enggak? Kan gitu. Jum'ahnya ada qobliyahnya enggak pertanyaan. Karena zuhurnya juga kok. Ulama ini beda pendapat lagi. Ada yang mengatakan Jumat itu adalah sholat mustaqillah. Artinya memang Jumat itu memang sholat Jumat khusus, bukan gantian. Ada yang mengatakan Jum'ah itu adalah sholat yang merupakan pengganti sholat itu. Maka ada khutbah 2 kali sama seperti itu. Duhur berapa rakaat? Jumat berapa rakaat? Nah, kurang 2. 2-nya di mana? Dari khutbah 1 dan khutbah 2. Untuk ngimbangin tuh. Ada yang mengatakan seperti itu. Ya tidak. Sehingga sama nantinya. Ketika zuhur ada qobliyah, apakah Jumatnya juga ada qobliyah? Nah, ini baru kemudian berselisih lagi. Nggak usah gudreg, nggak usah keter, diam aja udah. Nggak usah ngomong. Yang mengatakan tidak ada qobliyahnya, sholat apaan tuh? Udah biar aja diam. Diam aja udah, nggak usah komentar. Semakin komentar berarti semakin tidak pernah
kelihatan tidak pernah waktu. Berarti semakin banyak komentar berarti semakin terlihat bahwa ketika waktunya pasaran minggat ulah. Kan gitu. Waktunya pasaran minggat ulah. Berarti nggak dengar, nggak tahu. Pasaran minggat. Wa hadza utawi kila misal tsani aidon hamani ku dalam masail far'iyah. Masalah far'iyah al istihadiyah tiga masa istihadiyah. Allati la yang baik kan tidak sebaiknya apa tabadulul ingkari. Gonta gantinya ingkar. Fiha yang dalam misal tsani. Amma Syafi'iyah tu anak perutai madhab Syafi'iyah iku faqalu maka berkata sahabat Syafi'iyah. Namia ada lil Jum'ati kutip qadiyah Jumat sunnatun qabliyatun utara sunnah qabliyah. Kadzuhri kaya zuhur li hadisin kan hadis fiya dalam sunnah. Kata mayoritas kata kalangan madhab Syafi'i mengatakan ketika ditanya apakah Jumat juga ada sunnah qabliyah, jawabannya kalangan Syafi'i ada. Jumat juga ada qabliyah sama seperti zuhur. Karena ada hadis yang menyertainya. Ziyadatun dari tambahan al-fakir wali khabari Muslim, hadis Imam Muslim. Idza shalla arikana salat sapa hadukum salat jenera kabeh al-Jumat ing Jumat. Fal yusolli maka salat asira qabla sedurunge Jumat arba'an kelawan 4 rakaat wa ba'da lan setelah Jumat arba'an kelawan 4 rakaat. Wali khabari Tirmidzi dan khabare hadis Imam Tirmidzi anna Ibnu Mas'ud Ibnu Mas'ud kana ana Ibnu Mas'ud yusolli salat Ibnu Mas'ud qabla Jumat sedurunge Jumat arba'an kelawan 4 rakaat wa ba'da lan setelah Jumat arba'an kelawan 4 rakaat. Wa dhahiru utawi kang utawi dhahire iku ana ustune fi'lu Ibnu Mas'ud iku ana ustune fi'lu Ibnu Mas'ud atau mengerjakan Ibnu Mas'ud iku bitauqifin kelawan pitulung atau menurunkan atau niru atau ikuti minan Nabi saking Nabi. Nah, jelaskan ada hadis salah satunya tambahan dari Kiai Ali Maksum mengatakan bahwa Ibnu Mas'ud ketika Jumatan sebelum Jumat itu mengerjakan sholat qabliyah 4 rakaat. Setelah Jumat sholat qabliyah ba'diyah 4 rakaat. Apa namanya? Ini sinyal Ibnu Mas'ud mengerjakan seperti itu adalah merupakan sinyal bahwa beliau mengerjakan itu karena ngikuti Rasulullah. Ibnu Mas'ud itu salah sahabat ulama yang alim, orangnya pendek, coba alim. Itulah. Qala Syekh Ali Maksum rahimahullah qala al-Qurdi ala bafadhal. Kiai Bafadhal, Syekh Bafadhal fi bab salatul Jumat. Wa qama utawi luwih kuwate perkara ya utama saukan digawe pegangan apa bima. Fi masyru'iyati rakaatani kelawan dilakuakne rakaat 2 rakaat qabla Jumat. Iku mah barang. Sahahahu kanyoaken Imam Ibnu Hibban min hadis Abdullah. Sahih hadis Abdullah Ibnu Zubair marfu'an hari rupa hadis marfu yang sampai kepada Nabi entok. Ma min sholatin orang naute salat iku illa wa baina yadaiha kecuali di antara ngarep burine rakaatani utawi 2 rakaat. Itu ada hadis. Ziyadatun untuk tambahan al-Fakir wa fi Fathul Wahhab awal halaman 56. Khabarus Syaikhaini utawi hadisnya Bukhari Muslim baina kulli adzanaini antarane tiap-tiap adzan loro salatun. Adzan loro maksudnya adzan apa? Adzan dan taklid. Adzanaini maksudnya adzan dan qomat. Di antara adzan dan qomat salatun uti ada salat. Ya tidak. Abun dan ummun ketika ditasniahkan berarti abawaini. Ya tidak. Bukan ummaini, bukan. Abawaini litakhlib. Mulha sing tasniah
bukan umain tapi abawain. Jadi abawain itu artinya bapak ibu. Jadi bukan isim tasniyah, bukan, tapi mulhaq isim tasniyah. Tsumma qala berkata sapa Syekh wa qala al-Qurdi aidan. Wa ra'aitu lan melihat sapa sunaklan nukil arsyarhil miskat. Sarah kitab miskat limulla al-Qari. Ali al-Qari ma ing barang nasu kang utena semai kok waqad jalan teman-teman teka bisa nadin jaidin kelawan sanad kang baik. Ama kayak barang kala kang ucapnya semali roki anu nabi yukana nabi kuwi sholli salat sapa nabi 12 dina Jumat arbaan kelawan 4 rakaat. Sejauh ini yang sudah kita baca dari mulai awal yang kedua ini masih berpatokan bahwa qobliyah Jumat itu ada. Qobliyah Jumat itu ada. Dengan dasar hadis-hadis atau athar yang ada yang sudah disampaikan di depan tadi. Dasarnya dari beberapa kitab, Fathul Wahab, Fathul Bari gitu kan. Kemudian Bajuri, ada semua itu. Bahwa Nabi pernah mengerjakan, Nabi juga mengerjakan Jumat itu, qobliyah Jumat itu ngerjain. Nabi mengerjakan qobliyah Jumat. Wa fi sunanit Tirmidzi li Ahmad Syakir fi babi ma ja'ama dalam bab perkara jangan teka poma barang yukro kan dibaca apa bima fi salat subhi yaumal Jumat. Di dalam hari Jumat. Ma utai perkara nasu kang utai nasema iku kana ana sapa Ibnu Umar iku yutilu manjakan Ibnu Umar salat ing salat qabla Jumat sedurunge Jumat wa isolin salat Ibnu Umar ba'da salat Jumat rakaatain fi baiti dalam rumah Ibnu Umar wa hadis surat cerita Ibnu Umar ada Rasulullah iku kana ana rasul iku yang paling melakoni rasul dalika min qabliyah lah itu sama. Ibnu Umar juga ngerjain seperti itu. Sebelum Jumat ada, setelah Jumat ada, qobliyah Jumat ada, ba'diyah Jumat ada. Kemudian beliau juga berkomentar, ini yang dikerjakan oleh Rasul, ini juga dikerjakan oleh Rasul. Jadi bukan ngarangnya saya, tapi ini sunnatur Rasul. Karena yaf'alu dzalika, gitu kan? Anna Rasulullah kana yaf'alu dzalik. Rasul juga ngerjain. Qala berkata sahibul Aunul Ma'bud fi Aunil Ma'bud dalam kitab Aunil Ma'bud qala berkata subhanahu fi fil khulasah dalam kitab khulasah. Sahihun utawi iku kita hadis sahih ala syartul Bukhari wa qala berkata Ali Raqi fi Syahid Tirmidzi isnadu utawi syarat hadis sahih la jarama hal mesti wa akhrajahu lan ngriwayataken hadis Sahih Ibnu Hibban fi sahihin dalam kitab Sahih Ibnu Hibban. Seperti itu mendukung dan memperkuat apa tadi yang disampaikan yang dikerjakan oleh Ibnu Umar. An ahkamil fuqaha diambil saking kitab ahkamil fuqaha fi muqarraratin Nahdlatul Ulama dalam kitab Muqarraratin Nahdlatul Ulama juz awal. Jadi itu kitab dari ahkamul fuqaha. Jadi ringkasan hasil bahasul masail para ulama NU, nanti namanya ahkamul fuqaha. Itu ada beberapa jilid. Itu walhasil kesimpulannya bahwa semua mendukung bahwa qobliyah Jumat itu ada. Jadi kita tidak menyertakan di sini kaul yang mengatakan bahwa qobliyah Jumat itu tidak ada. Tapi yang Kiai Ali Maksum sampaikan itu adalah semua yang berpendapat bahwa qobliyah Jumat itu
Sekali lagi saya katakan bahwa saya menyampaikan kitab ini dalam rangka supaya kalian jangan kagetan. Kalian sebagai orang yang mondok di pondok yang berasaskan NU tidak boleh kagetan. Tidak boleh menanggapi, nggak usah tanggapi. Menanggapi orang bodoh sama bodoh. Menanggapi orang yang goblok pada gobloknya. Debat dari pada bedane. Kan begitu. Sudah nggak usah tanggepin, biar aja. Karena pada akhirnya, pada asalnya semua ulama itu punya pandangan masing-masing, punya hujah masing-masing, punya dasar masing-masing. Biar kita juga punya dasar yang kita anggap yakin, kita anggap kuat dasarnya, sehingga itu loh. Biar ketika dia dapat saya, kita biar diamin aja. Yang jelas mereka mendebat kita, silakan. Tapi kita nggak perlu melayani debat mereka, karena pada akhirnya nggak akan ketemu. Pada akhirnya tidak akan pernah ketemu. Karena prinsipnya seperti itu tadi itu. Pada prinsipnya kayak Imam Malik sama Imam Syafi'i dalam hal tadi itu masalah batalin puasa, nggak akan ketemu. Terjadinya perbedaan pendapat itu karena apa? Karena berbeda pandangan menanggapi hadis. Salah. Kata yang Malik begini, kata yang Syafi'i beginilah, akhirnya terjadilah mazhab ikhtilafu ummati rahmati. Udah biar aja. Bisa dibayangkan kalau ternyata kata Imam Syafi'i bahwa bersentuhan kulit antara laki-laki perempuan itu batal wudunya. Bisa dibayangkan kalau tawaf nggak pakai kebuka ininya, kesenggol wudu maning. Kapan selesainya tawaf? Ilok sampai begini tawafnya begitu. Ya tidak. Lah, maka kemudian nanti taklid kepada imam lain yang mengatakan bersentuhan kulit laki-laki perempuan yang berharam tidak apa-apa, asal jangan persentuhannya disertai dengan syahwat. Ada yang mengatakan begitu. Nah, ini supaya jangan kaget. Ada ceritanya itu orang. Jadi seperti itu. Ceritanya itu orang mau ikut haji kepada bareng sama Aib Muhammad, Syarif Muhammad ya. Kemudian kata ibunya itu, Aibmu panggilnya, ajar rewel ya, kata ibunya, ajar rewel ya. Akhirnya sampai sana, sholat. Di depannya dia itu ada ibu-ibu, orang perempuan sholat, gendong bayi yang nguyuh, cuma dikesut aja, kesut, dilap kering, lanjut sholat. Waduh, bisa sembayangnya. Ya, bisa ya sembayang. Riben juga uang diomong harus. Enggak sah itu sholat. Nah, dari kita gapa ya rahu. Dua raja rewel. Begini kita. Akhirnya dicari itu maktabnya. Ketemu maktabnya. Enggak taunya perempuan tadi itu profesor, dokter ilmu fikih ning daerah Arab sana. Wis profesor, dokter ning bab fikih. Cari kita kenapa kira sini-sinakan baik. Ya dia punya hujah, punya alasan yang kita nggak bisa niru gitu. Karena kita nggak tahu, gitu kan? Nggak bisa tiru gitu. Karena makalah tentang bab najis sendiri itu banyak sekali. Ya tidak. Surah umum dan seterusnya. Ada ceritanya begitu. Kalau di Mekah nanti haji itu kan semua mazhab, semua aliran itu kan kumpul. Sehingga nggak usah kaget. Senang banget. Yang penting kita fokus mikirin diri kita sendiri. Bayang ibadah. Ya aja mikir dong saya cenar pengen urusan dari Irak.
Bukan siapa tahu itu pendapatnya dia. Kayak itu tadi itu udah profesor, dokter pisan. Berarti ahli ya, pakar fikih ternyata orangnya itu. Wong cuma wongnya wadon bae. Pakar fikih itu wadon. Supaya bayang. Ya kalau di debat ya metu kabeh dalile bisa ngomong kira. Makanya kata Ibu hanya, "Usah kamu diem aja." Rewel ya semana. Akhirnya aku ujar kita kenapa, bro? Kata Ibu. Misi akan bah. Ini seperti itu. Ihtilafu ummati. Nah ini. Bisa dibayangkan kalau satu akan terjadi kerubutan. Sehingga terjadilah ada mazhab Syafi'i, mazhab lain. Ya tidak. Memang ada beberapa mazhab yang kemudian tidak bertahan sebetulnya, kayak Imam Syafi'i itu kan tidak bertahan. Tidak bertahan. Yang lainnya bertahan, semua mazhab 4 ini bertahan. Ada yang tidak bertahan. Kayak Imam Daud Tauhiri itu bertahan, enggak bertahan. Enggak ada pengikutnya sedikit. Imam Daud Tauhiri itu imam yang memperbolehkan kawin tanpa ada wali. Boleh kawin tanpa ada wali dan saksi. Kawin bagus. Kawin itu udah sah. Imam Daud Tauhiri belum ditiru, aja ditiru. Jangan ditiru. Bahaya ditiru. Udah, ya. Ini sebatas pengetahuan. Makanya kan perlu. Jadi sehingga tidak kaget gitu. Wah, nggak ada saksinya. Udah biar aja, nggak ada saksinya. Mungkin dia punya pendapat sendiri, pegangan ulama sendiri dan kaul sendiri. Udah biar aja. Sehingga kita tidak jadi orang yang kagetan. Ini kan karena sekarang kan begitu kagetan. Ribut masalah azan. Sebetulnya kitabnya ke anak. Di kitabnya tuh ada. Orang yang ngerengkel. Itu kan orang yang apa? Orang yang beli ngerti sih ada pemerintah ngomong kono. Orang yang ngerengkel. Di kitabnya tuh ada sebetulnya. Jangan begitu. Jangan speaker ya. Jangankan sepi. Kita sholat Allahu Akbar, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillah. Kerasnya bukan di sampingnya ganggu orang tidur, nggak boleh. Jangan ini nih begini aja tuh nggak boleh. Kita ada itu. Kan nggak kagetan. Ini kan sebetulnya yang memunculkan itu mereka yang anti NU. Mau ngerongrong, mau nyerah NU. Kita anak kata apa jangan. Kamu kalau bisa saja cari. Kita punya tuh dari anak ada. Ya tidak. Udah paham ya? Jangan kagetan orang. Nah, sekarang muncul syariat seperti itu karena yang muncul orang yang anti NU. Gaya-gaya syariat begitu. Masalah aturan speaker udah ada sebetulnya kemarin tuh. Didengungkan lagi sekarang. NU diserang. Orang NU yang menang. Karena kelihatan orang yang ribut itu orang yang gak ngerti. Coba pelajari kitab Maning, kitab itu. Jangan Sapina doang, barangkali Sapina ada. Jangan Sulam Munajat doang. Kitab lain dilihat coba. Yang gedean, yang agak gede yang ada jilid-jilidnya, coba dibeli, dibaca. Ya tidak. Bukan masalah perasaan atau tidak perasaan. Ini masalahnya hukum. Di kitabnya ada. Kalau ternyata hal itu dilarang oleh syariat, mesti Kiai Edward nggak akan diam, mesti akan komentar. Udah paham? Gitu aja udah. Nggak mungkin orang NU diam ini. Jangankan ya, presiden sekarang, pemerintah sekarang, zaman Soeharto itu zaman di mana NU itu banyak ditindas. Berani ngomong salah itu. Berani tindas. Zaman dulu itu kamu nggak tahu kan? Ya tidak. Zaman dulu itu ceramah itu harus ada izinnya dari Koramil.
Koramil hubungannya apa ini? Saya melihat sendiri Al-Mahfuz lagi buat Hasim itu ada surat izinnya Koramil. Dan itu sudah berlaku lama itu zamannya Soeharto, sehingga dipantau orang ceramah itu. Sekarang dibuat aturan ceramah ribut, jangan bengian seribut kan. Orang yang nggak ribut nggak apa, biasa aja. Kenapa sekarang ribut? Yang ribut itu yang apa? Orang Ustadz Karbi nggak bisa ceramah gitu kan. Baca Ustadz baca Qurannya Ustadz yang nggak tupluk apa? Tupluknya preman kan. Baca Qurannya bodoh Ustadz. Yang lebih kuadrat itu pengikutnya. Udah tahu Ustadz di Mungkonon diikuti kuadrat bodoh. Kita harus hati-hati sekarang, apalagi di ustadz-ustadz yang ada di media sosial, di televisi itu harus hati-hati. Kita harus lihat latar belakang. Hati-hati sekali lagi. Jangan sampai terjerumus. Naudzubillah. Wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah.